Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu, sahabat-sahabat Al-Muharramah, ketemu lagi dalam acara bincang-bincang Ramadan Al-Muharramah. Dan kemarin kita alhamdulillah sudah membahas tentang Ramadan di tengah pandemi global, ya. Dan sekarang kita akan membahas topik yang lebih menarik lagi, yang insya Allah akan aplikatif, yang bisa kita lakukan. Tema pada bincang-bincang Ramadan kali ini adalah tentang keutamaan saum Ramadan, dan akan dibahas oleh seorang yang sangat paham akan hal ini, insya Allah, ya, bersama Al Ustadz Indra Kusuma, Dr. Indra Kusuma, SPSI, MSI, Ketua DKM kita juga, ya, tetangga kita juga. Assalamualaikum Pak Indra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kita tanya dulu, ya. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, idealnya kita tuh harus tahu dulu, ya, latar belakang atau kenapa sih kita harus melakukan hal tersebut gitu. Begitu juga dengan saum Ramadan. Ketika kita ingin saum, ngajakin anak kita untuk saum, nah harus tahu dulu apa alasan atau latar belakang di balik kita melakukan saum ini dan tujuannya ke arah mana. Nanti kita akan tanyakan itu kepada Pak Indra. Jadi pertanyaan pertama adalah, Indra, mungkin kita bisa pengen tahu dulu nih, sejarah diperintahkannya gitu, atau asal muasal kita sebagai umat muslim diperintahkan untuk saum Ramadan. Enggak? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatan wassalaman ala Rasulillah. Mohon Pak Teddy, terkait dengan asal muasal sejarah kita kaum muslimin diperintahkan ibadah saum di bulan Ramadan. Di bulan ini ada ayat yang banyak dibacakan, ya, terkait dengan saum, yaitu surat Al-Baqarah 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian saum sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Nah, ayat ini menunjukkan beberapa hal, bahwa secara kesejarahan saum itu tidak hanya atau bukan suatu hal yang baru, sehingga tidak hanya diwajibkan kepada kita umat Nabi Muhammad SAW, tapi juga kepada umat-umat sebelumnya. Ini juga menunjukkan kesatuan risalah, kesatuan agama Nabi Muhammad dengan nabi-nabi sebelumnya hakikatnya. Dalam konteks sejarah, ketika Allah menyebutkan dalam ayat tersebut telah diwajibkan juga kepada umat sebelum kalian, dalam tafsir At-Tabari setahu saya dijelaskan beberapa versi terkait dengan itu. Ada yang berpendapat yang samanya itu terkait dengan kewajiban puasanya. Ada juga yang berpendapat bahkan kepada waktunya di bulan Ramadannya. Nah, untuk yang berpendapat puasanya, di tafsir At-Tabari dijelaskan beberapa hal. Misalkan ada keterangan yang menyebutkan bahwa sejak zaman Nabi Adam sudah ada syariat puasa atau syariat saum. Yang di zaman Nabi Adam itu saumnya saum ayyamul bid kalau kita kenal sekarang, 13, 14, 15 di setiap bulan. Jadi pertengahan bulan, ketika bulan sedang purnama. Kemudian orang-orang Yahudi, kaum Yahudi pun ada syariat saum Asyura. Ada sejarah terkait dengan Asyura, kan, diselamatkannya Bani Israel dari kejaran Fir'aun dan lain sebagainya yang terjadi di Asyura. Dan kemudian Rasulullah
ketika mendapatkan informasi bahwa orang-orang Yahudi saum di tanggal tersebut, menyatakan bahwa kita yang lebih berhak untuk melaksanakan saum di tanggal tersebut. Itu yang dikenal dengan saum Asyura. Atau dalam riwayat lain, kita juga mengenal ada saum sehari tidak, sehari saum sehari tidak. Yang menurut Rasulullah SAW itu adalah saum yang disyariatkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Ada juga yang berpendapat yang samanya itu waktu di bulan Ramadannya. Ada riwayat yang menyebutkan bahwa kaum Nasrani sebenarnya diwajibkan untuk saum juga sebulan penuh di bulan Ramadan. Berarti yang memang mengikuti syariat Nabi Isa alaihissalam. Hanya kemudian mereka merasa keberatan karena saumnya full dan kemudian tidak hanya makan minum tapi juga termasuk interaksi berhubungan suami istri juga dilarang termasuk pada malamnya, sehingga mereka merasa keberatan. Kemudian dipindahkan ke pertengahan musim panas dan musim dingin sehingga waktunya ada yang bertambah. Ada riwayat yang menyebutkan seperti itu. Sehingga kalau sekarang memang kemudian menjadi tidak sama di bulan Ramadan juga karena ada perubahan di syariat kaum Nasraninya, ada perubahan di antara mereka. Nah, baru kemudian di zaman Rasulullah SAW diwajibkan. Dalam sejarah setahu saya itu pada tahun kedua Hijriah. Jadi diwajibkan itu di Madinah di tahun kedua Hijriah. Tahun kedua Hijriah yang bersamaan setelah itu paralel juga disyariatkannya zakat fitrah, disyariatkannya salat Id. Termasuk beberapa bulan kemudian ada syariat kurban, misalnya Idul Adha dan kurban. Jadi di zaman Rasulullah SAW itu mulai disyariatkan tahun kedua Hijriah. Tahun kedua Hijriah dengan format pelaksanaan 1 bulan penuh full di bulan Ramadan. Itu sejarahnya. Jadi ternyata saum sendiri nyambung dengan risalah nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Jadi menunjukkan bahwa risalah itu Islam itu bukan hanya sejak zaman Nabi Muhammad, bahkan sejak zaman Nabi Adam pun hakikatnya agamanya sama. Iya. Alhamdulillah. Jadi sejarahnya seperti itu ya. Umat-umat sebelum kita, sebelum umat Nabi Muhammad pun ternyata sudah diperintahkan untuk melakukan ibadah saum, dan bahkan ada yang masih kita lakukan sekarang. Tadi seperti saum di pertengahan bulan ya Pak. Iya. Ayam Berbit gitu ya. Terus tadi ada saum Asyura, ada saum yang selang-seling gitu ya. Daud. Yang disyariatkan kepada Nabi Daud alaihissalam, dan bahkan ada juga yang waktunya sama ya di bulan Ramadan juga gitu. Asalnya. Gitu. Jadi sebetulnya ibadah saum ini tuh adalah ya ibadah yang dilakukan oleh semua umat, baik itu Nabi Muhammad maupun nabi-nabi sebelumnya gitu. Dan tadi kata Pak Ida itu juga menunjukkan ada kesamaan risalah, bahwa semua agama itu sebetulnya bahkan ya semuanya tauhid gitu ya, agama tauhid gitu ya. Gitu, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Yang kedua pertanyaannya adalah, karena sebetulnya umat-umat yang lain pun melakukan ibadah saum, nah kira-kira bedanya apa nih gitu ya, atau istimewanya apa kita sebagai umat Muslim melakukan ibadah saum di bulan suci Ramadan? Terkait dengan saum yang disyariatkan kepada kita, tadi ayatnya jelas dalam surat Al-Baqarah 183. Proses pelaksanaannya 1 bulan penuh, tidak selang-seling atau tidak hanya pertengahan bulan saja. Apa yang disyariatkan beberapanya ke nabi-nabi sebelum kita sekarang pun tetap dilaksanakan oleh kaum muslimin, tapi hukumnya sunnah. Yang membedakannya untuk bulan Ramadan ini wajib.
Dan ya, saum sendiri kalau secara definisinya itu adalah al-imsak. Imsak itu menahan diri dari makan, minum dan segala hal yang membatalkan saum dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Sehingga rukunnya cuma 2. Pertama niat, kedua menahan diri itu. Yang disebut dengan al-imsak, menahan. Aslinya menahan itu tidak makan minum itu sejak subuh, masuk subuh, kata subuh. Meskipun di kita jadi ada fase beberapa menit sebelumnya sebagai persiapan sebenarnya, sebagai persiapan agar tidak kebablasan begitu. Tapi aslinya mulai imsak itu ya sejak masuk subuhnya. Dan itu ibadah yang sangat spesial, sangat romantis lah itu. Karena Allah sendiri menyampaikan dalam salah satu hadis qudsi bahwa ibadah-ibadah yang lain itu umumnya untuk hambaku. Tapi kalau saum itu adalah li, untukku, wa anna ajzi, dan aku yang akan membalasnya langsung. Karena saum itu romantisnya urusannya kita dengan Allah Subhanahu wa taala yang ritualnya orang lain nggak tahu, nggak bisa ngelihat. Beda dengan sholat gitu. Beda dengan sholat, beda dengan haji, itu ritualnya jelas. Tapi kalau saum nggak ada ritual khususnya. Karena kalau ketika sahur itu bukan saum kan? Saum itu ketika menahan dirinya dan nggak ada ritual khususnya, gerakan tertentu segala macam tidak ada. Sehingga tidak bisa yang lemas dia lagi saum, belum tentu juga begitu. Yang tahu hakikatnya saum atau tidak hanya kita sebagai hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam fikihnya itu memang macam-macam, ada pembatal, ada sunnah dan lain sebagainya. Cuma intinya tadi menahan diri dari makan, minum terutama, dan termasuk hubungan suami istri di siang harinya dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Nah, kalau malamnya ini yang membedakan dengan syariat sebelumnya, makan, minum dengan suami istri itu dilarang juga. Diperbolehkan. Kalau malam diperbolehkan. Justru haram hukumnya berpuasa di malam hari dalam Islam itu. Atau dalam Islam juga di antara puasa yang dilarang kan ada puasa wisal, nyambung gitu. Dari subuh, maghrib, nyambung lagi malam, terus beberapa hari begitu tidak makan, tidak minum. Itu dilarang dalam Islam. Dalam Islam dilarang. Maghrib ya harus berbuka. Maghrib berbuka. Seperti itu. Itu mungkin ya kekhasan ajaran saum di dalam Islam gitu. Di dalam Islam. Dan apa namanya, kalau yang lain mungkin tidak 1 bulan full ya, kecuali yang apa ya tadi yang Nasrani itu juga diubah gitu. Itu juga diubah gitu ya. Nah, kalau kita full, kemudian juga ada ibadah-ibadah lain yang mengiringinya ya. Jadi ada tata cara gimana tentang sahur, tentang berbuka, bahkan setelah berbuka itu ya kita juga harus tidak boleh saum lagi gitu ya. Tidak seperti yang lain gitu ya. Ada yang puasa itu bahkan dari sahur ke sahur gitu ya. Dan termasuk ada ibadah-ibadah lain yang jadi khas juga yang mengiringi ibadah saum di bulan Ramadan. Ada juga yang saum beberapa hari siang malam full, itu dalam Islam nggak disyariatkan. Dan sebetulnya saum di bulan Ramadan itu juga bagi kita sebetulnya jadi salah satu jadi salah satu yang dirindukan gitu ya ketika kita ada di bulan yang lain ya. Betul. Dimana ketika kita menjelang berbuka gitu ya, atau bahkan ketika berbukanya nikmatnya luar biasa gitu, dan itu tidak didapatkan dalam ibadah-ibadah yang lain gitu. Dan tadi kata Pak Indra juga bahwa saum Ramadan ini adalah bentuk ibadah yang romantis antara kita dengan Allah gitu ya. Dan yang mengetahui tentang saum kita itu ya hanya diri kita sendiri dan Allah gitu ya Pak. Orang lain mungkin tidak bisa tahu, walaupun kita sedang lemas misalnya lagi saum, belum tentu juga gitu ya. Jadi mudah-mudahan saum kita di tahun ini kualitasnya makin lama makin baik, lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Terima kasih Ustaz Indra atas penjelasannya.
Selanjutnya adalah nah sekarang kalau begitu hikmahnya apa nih Ustaz, yang insya Allah bisa kita petik ketika kita melakukan saum Ramadan? Hikmahnya banyak sekali ya saum. Kalau yang jelas-jelas dicantumkan dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini terkait dengan keterarahan spiritual dan sebagainya, itu ketakwaan. La'allakum tattaqun. Jadi saum itu diantara shortcut atau jalan untuk menuju ketakwaan. Di bulan Ramadan ini menjadi semacam training selama 1 bulan penuh, masa pelatihan, training, karena secara bahasa Ramadan itu membakar, panas, membakar. Ini semacam kawah candra di muka begitu. Kalau dalam cerita fiktif pewayangan kan ada Gatot Kaca kalau nggak salah yang di kawah candra di muka, latih kesaktian dan sebagainya. Tapi itu kan fiktif ya. Nah kalau Ramadan ini bagi seorang Muslim digojlok gitu, dilatih, ditraining oleh Allah Subhanahu Wa Taala agar menjadi nanti lulusannya itu menjadi muttaqin, orang yang bertakwa. Jadi saum ini jalur menuju takwa. Yang kedua, secara ke fisik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di antara hikmahnya menyebutkan sumu tasehu, saumlah kalian, insya Allah kalian akan sehat. Jadi secara fisik ini menyehatkan. Dan penelitian kesehatan juga menunjukkan bahwa tubuh kita ini butuh detoks dari racun-racun dalam tubuh. Bahkan disarankan memang ada waktu-waktu secara khusus untuk melakukan detoksifikasi itu dengan puasa secara kesehatan juga. Jadi ketika puasa tubuh kita mengalami detoksifikasi, racun-racun juga keluar, insyaallah. Itu bagian dari detox. Kemudian secara emosi juga ini latihan kita untuk mengendalikan diri, meningkatkan self control. Karena tadi orang nggak tahu sebenarnya kita saum atau tidak, ini urusan kita nih gitu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga ketika self control terjaga, muncul juga perasaan muraqabatullah. Muraqabatullah itu diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin manusia nggak lihat gitu, tapi ada yang ya bercandanya kan begitu. Ketika wudhu, kumur-kumurnya masukin airnya 2 kali, tapi yang dikeluarkan cuma sekali misalkan, atau 3 kali keluarin cuma 2 kali gitu. Yang sekali kemana tuh airnya? Seperti itu. Mungkin manusia tidak ada yang tahu, manusia lain, tapi Allah Subhanahu Wa Taala tahu. Jadi puasa juga melatih muraqabatullah, perasaan diawasi, dipantau, diawasi. Jadi waskat, pengawasan melekat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada hikmah untuk spiritualitas kita, ada hikmah secara fisik, ada hikmah juga secara emosi, mentalitas, struktur psikologis kita juga semakin terarah, self control semakin bagus. Itu diantara hikmah. Para ulama menjelaskan sebenarnya jauh lebih banyak lagi hikmah-hikmah tentang puasa, termasuk misalkan melatih sensitivitas kita. Karena dengan saum kita merasakan seperti apa misalkan saudara-saudara kita yang kesulitan makanan. Apalagi sekarang kaum muslimin ada yang kesulitan di Palestina, di Suriah, di Myanmar, di Burma gitu ya, di Kashmir, termasuk di Xinjiang. Saya dapat berita dokumentasi video anak-anak sekolah di Uighur itu dipaksa harus makan untuk menunjukkan bahwa mereka tidak puasa karena puasa dilarang gitu. Masya Allah gitu ya. Untuk melaksanakan ibadah ternyata dilarang gitu. Ternyata ada daerah-daerah yang seperti itu. Jadi masih ada saudara kita yang belum merdeka, belum bebas melaksanakan ibadah saum seperti kita. Alhamdulillah kita saat ini dalam kondisi wabah, tapi alhamdulillah kita bisa bebas melaksanakan ibadah saum. Tapi ada saudara-saudara kita yang dipaksa harus makan di siang hari untuk membuktikan bahwa dia tidak puasa karena itu dianggap
ekstremisme. Naudzubillah. Iya. Jadi banyak ya hikmah-hikmah ya, yang bisa kita dapatkan ketika kita melakukan saum Ramadan. Tadi sudah dijelaskan beberapa saja dari sekian banyak hikmah secara spiritual. Ini adalah shortcut kita untuk mencapai ketakwaan yang lebih tinggi di sisi Allah, gitu ya. Yang kedua secara kesehatan, secara fisik gitu ya, itu juga bisa membuat kita jauh lebih sehat puasa dan Insya Allah gitu ya. Ya, jadi tadi alhamdulillah sudah mendapatkan penjelasan yang sangat detail ya, sangat jelas tadi tentang hikmah puasa. Nah, paling sekarang kita juga pengen tahu nih, jadi kira-kira apa yang harus kita lakukan supaya ibadah saum Ramadan kita makin lama makin berkualitas, atau apa yang Pak Indra atau Ustaz Indra ingin ajak kepada kita semua sehubungan dengan keutamaan saum di bulan suci Ramadan ini. Ini sekaligus kesimpulannya ya dari bincang-bincang Ramadan kita pada sesi ini. Silakan Ustaz. Baik. Saum itu kalau menurut ulama, kalau sekedar saum saja ibadahnya itu sebenarnya relatif biasa-biasa saja. Saum di bulan Ramadan. Kalau hanya saum. Saum itu bagaikan tanah yang gembur, yang apabila ditanami dengan pepohonan itu akan segera tumbuh, berbunga, berbuah lebat begitu. Nah, saum itu kan waktu dilaksanakannya antara subuh sampai maghrib. Di antaranya saum. Kalau hanya sekedar itu saja, itu seperti tanah yang gembur. Itu harus ditanami dengan ibadah-ibadah yang lain, dengan tilawah, dengan sedekah dan sebagainya, sehingga itu akan pahalanya jauh berlipat ganda. Ya, di bulan Ramadan yang sedang saum, ada ibadah-ibadah yang lain, itu yang kuantum pahalanya itu di situ, lompatan-lompatan pahala berlipat ganda dahsyatnya di situ. Termasuk di antara amalan utama yang dilaksanakan ketika saum juga adalah Al-Quran. Nah, karena Ramadan juga adalah syahrul Quran, bulan Al-Quran. Hanya mungkin nanti ini perlu pembahasan tersendiri ya, karena ini agak menarik dan perlu dijabarkan lebih detail lagi. Intinya adalah ketika saum, pastikan jangan hanya saum semata. Isi juga dengan ibadah-ibadah yang lain sehingga pahalanya jauh berlipat ganda. Jangan sampai dari subuh sampai maghrib tidur aja begitu ya. Sayang kalau hanya sekedar itu. Meskipun betul naumus shaim ibadah, tidurnya orang yang saum itu ibadah, tapi kata para ulama itu hadisnya dhaif. Kalaupun sahih, kalaupun maknanya benar, itu bukan untuk masyarakat umum kita begitu, termasuk saudara-saudara sekalian kita semua di CCV, di Jamaah Al-Mukarramah, itu lebih tepatnya untuk ahli maksiat. Ahli maksiat yang sehari-harinya maksiat aja. Yang kalau dengan tidur berarti dia tidak bermaksiat begitu. Sehingga tidurnya aja itu bisa dinilai ibadah. Nah, kalau bagi kita isi dengan yang lain. Kecuali kalau tidurnya bagian dari strategi untuk malamnya bisa optimal qiyamul lail. Tapi bukan full juga seharian tidur tentunya. Kirain strategi supaya nggak kerasa cepat buka. Bukan. Strategi supaya agar bisa optimal qiyamul lailnya, tarawihnya full gitu ya, bisa begitu. Kalau itu bagian dari strategi ibadah. Apalagi di 10 hari terakhir. Nah, itu perlu sesi khusus lagi untuk membahasnya. Baik, ya, jadi itu ya pesan dari Ustaz Indra adalah walaupun saum Ramadan ini sangat utama gitu ya, banyak keistimewaannya, lebih baik lagi, lebih bagus lagi kalau dibarengi dengan ibadah-ibadah yang lain gitu ya, karena saum itu analoginya adalah ke tanah yang gembur. Itu, dan tanah yang gembur ini perlu ditanami oleh bibit yang bagus, perlu disirami gitu supaya bibit yang berbuah, ada kembangnya gitu ya, dan berbuah gitu. Dan itu perlu ibadah-ibadah yang lain. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz atas pencerahannya. Insyaallah mudah-mudahan ini jadi pemicu semangat kita untuk meningkatkan kualitas saum kita. Amin. Demikian
sampai di sini kita tutup dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.